Independent Air adalah maskapai penerbangan asal Amerika Serikat. Didirikan tahun 1970 namun resmi berhenti beroperasi di tahun 1990. Apakah ada hubungannya berhenti beroperasinya maskapai ini dengan tragedi yang dialami pada tahun 1989? Maka untuk mengetahuinya, kita take off ke kronologi. Tanggal 8 Februari 1989, sebuah pesawat Boeing 707 yang berusia 21 tahun akan dioperasikan oleh maskapai Independent Air dengan nomor penerbangan 1851. Nah, rencananya penerbangan itu terjadwal untuk terbang dari Italia, kemudian singgah di Portugal dan akan melanjutkan penerbangannya menuju ke Republik Dominika. Di dalam pesawat Boeing 707 itu ada 137 orang penumpang dan 7 orang kru, sehingga total ada 144 orang. Pesawat Boeing 707 yang diproduksi tahun 1968 itu akan diterbangkan oleh ketiga orang kru kokpit. Yang pertama adalah seorang kapten bernama Douglas Leon Doherty, 41 tahun dengan sekitar 7.700 total jam terbang. Kemudian menemani sang kapten ada seorang first officer bernama Samuel Adcock, 36 tahun dengan sekitar 3.700 total jam terbang. Dan ada seorang flight engineer bernama Jorge Gonzalez, 34 tahun dengan 6.700 total jam terbang. Setelah semua persiapan selesai, maka Independent Air dengan nomor penerbangan 1851 kemudian mulai lepas landas sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Nah, penerbangan dari Italia ini terbilang normal dan juga sama seperti penerbangan pada umumnya. Sekitar 30 menit sebelum pesawat itu mendarat di Portugal, flight engineer di dalam penerbangan memeriksa kondisi cuaca. Sementara itu, first officer-nya mulai menghubungi menara kontrol bandara tujuannya. Saat itu first officer meminta izin kepada ATC untuk turun ketinggian dan ATC memberikan izin agar penerbangan itu turun ke ketinggian 4.000 kaki. Nah, sedikit informasi, petugas menara kontrol yang bertugas di Bandara Santa Maria di Portugal ini ternyata merupakan petugas baru, sehingga pada saat ia memandu penerbangan Independent Air, ia dibantu oleh seorang supervisor. Kembali ke penerbangan Independent Air 1851. Ketika itu, pada saat proses pesawat sedang turun dan mulai mendekati bandara tujuannya, masuk seorang pramugari ke dalam ruang kokpit. Pramugari itu berniat untuk meminta gelas yang telah dipakai oleh pilot. Kemudian pramugari itu terlibat pembicaraan ringan dengan kru kokpit. Di sana pembicaraannya sangat santai. Beberapa saat setelahnya kemudian pramugari itu keluar dari ruang kokpit. Dan ada instruksi dari menara kontrol agar penerbangan Independent Air itu mulai turun ke ketinggian 3.000 kaki. Saat itu instruksinya bukan hanya turun ke ketinggian 3.000 kaki, tapi pesawat itu juga diminta untuk mendarat ILS di runway 19. Nah, Bandara Santa Maria sendiri merupakan bandara yang dikelilingi oleh gunung yang tingginya hampir 2.000 kaki. Pada saat penerbangan 1851 itu terus mendekati bandara tujuannya, ketika pesawat berada di 60 mil, tiba-tiba saja first officer menurunkan ketinggian pesawat ke 2.000 kaki. Padahal kalau kalian ingat, sebelumnya ATC menginstruksikan agar pesawat itu turun ke ketinggian 3.000 kaki. Pilot di penerbangan itu sepertinya mulai tidak fokus. Nah, pada saat petugas menara kontrol ini menginstruksikan penerbangan 1851 untuk turun ke ketinggian 3.000 kaki, mereka juga diminta untuk mengatur ketinggian atau mengatur altimeter pada angka 1019. Tapi kemudian beberapa saat setelahnya, sekitar 12 menit setelah instruksi pertama, masuk lagi instruksi dari menara kontrol agar penerbangan itu turun ke 3.000 kaki, kemudian mengatur QNH ke angka 1027. Ada perbedaan angka selama 12 menit dari instruksi yang pertama. Saat itu first officer menyadari ada perbedaan angka yang diberikan oleh ATC. Ia sedikit bingung. Kemudian first officer ini menanyakan kepada captain mana yang harus ia ambil. Lantas kemudian captain hanya mengatakan kepada first officer-nya untuk mengikuti instruksi dari ATC. Nah, untuk diketahui pada tahun 1989
fasilitas di Bandara Santa Maria ini terbilang belum modern atau belum canggih, sehingga petugas menara kontrol di bandara itu tidak cukup tahu di mana posisi pesawat-pesawatnya yang akan mendarat di bandara tersebut. Nah, mereka hanya bisa mengandalkan informasi dari pilot mengenai posisi dan ketinggian pesawat. Termasuk penerbangan Independent Air, mereka juga harus terus menginformasikan mengenai ketinggian dan di mana posisi pesawat pada petugas menara kontrol. Saat pesawat berjarak 13 menit lagi dari bandara tujuannya, nah disitulah pilot mulai mempersiapkan upaya pendaratan. Pilot mulai mengenakan sabuk keselamatan dan juga menyalakan lampu tanda kenakan sabuk keselamatan di kabin penumpang. Dengan kata lain, mereka hampir siap untuk mendarat. Lalu kemudian hanya beberapa saat setelahnya, Kapten mulai menonaktifkan autopilot. Ia akan mendaratkan pesawatnya secara manual. Ia mengambil alih kendali dari pesawat itu. Lalu ternyata kru kokpit penerbangan itu mulai menyadari ketika jarak pesawat sekitar 35 mil lagi dari bandara ada gumpalan awan. Lalu kemudian kru memutuskan untuk menggunakan instrumen approach untuk membantu mereka mendarat di runway 19. Nah, karena jarak pesawat dengan bandara sudah semakin dekat, maka pemandangan yang bisa dilihat oleh para pilot adalah garis pantai Santa Maria. Sampai situ belum ada yang aneh pada penerbangan 1851. Tapi kemudian hanya beberapa saat setelahnya, tiba-tiba saja para pilot ini mulai mendengar adanya bunyi peringatan. Nah, bunyi peringatan pertama yang terdengar ini mengindikasi bahwa pesawat itu masih 500 kaki di atas ketinggian yang mereka pilih. Nah, ketika pesawat Boeing 707 itu mulai mendekati bandara tujuannya dan telah melewati pantai Santa Maria, yang terlihat oleh para pilot adalah kondisi cuaca yang semakin memburuk sehingga membatasi visual para pilot. Karena pesawat itu mulai masuk ke gumpalan awan, sehingga yang terjadi adalah pesawat mulai mengalami turbulensi yang hebat. Kapten saat itu mulai kesulitan untuk mengendalikan pesawatnya. Ketika pesawat itu berjarak hanya 2 menit saja dari bandara tujuannya, pesawat mulai terbang dengan sangat rendah. Deru mesin terdengar sangat keras dan pesawat itu masih juga terbang di dalam awan yang tebal. Karena pesawat itu terbang dengan sangat rendah, pesawat berpotensi berada dalam kondisi yang berbahaya. Beberapa orang di darat bahkan mengatakan pesawat itu terbang dengan sangat rendah dan suara mesinnya terus terdengar sangat keras. Dalam situasi menegangkan yang terjadi pada penerbangan Independent Air, tiba-tiba saja pilotnya mendengar lagi sebuah bunyi peringatan. Baik pilot maupun penumpang tidak ada yang menyadari bahwa penerbangan itu dalam kondisi bahaya. Pesawat terbang sangat rendah dalam kondisi tertutup oleh gumpalan awan. Visual yang sangat buruk pada saat penerbangan Independent Air itu justru membuat para pilot menjadi tidak siaga. Karena para pilot tidak bisa melihat keluar jendela kokpit, sehingga yang terjadi pada beberapa menit berikutnya, pesawat itu langsung menghantam gunung yang ada di hadapan mereka. Pesawat itu kemudian pecah menjadi beberapa bagian dan langsung terbakar setelah menghantam gunung. Secara tiba-tiba, Independent Air 1851 hilang dari radar ATC. Mereka hilang kontak dan pilot tidak merespon apapun yang disampaikan oleh ATC bandara tujuannya. Upaya pencarian langsung dilakukan dan dari pemantauan udara, tim evakuasi sudah menemukan adanya reruntuhan pesawat yang langsung diidentifikasi sebagai reruntuhan dari penerbangan Independent Air. Dari reruntuhan pesawat yang terlihat menggambarkan bahwa pesawat itu menabrak gunung dengan kecepatan tinggi. Sesaat setelah terjadinya tabrakan antara pesawat dengan gunung, terjadi juga kebakaran yang hebat. Dan tim evakuasi kesulitan untuk menjangkau lokasi kecelakaan karena lokasi yang sangat terjal. Namun ketika beberapa tim evakuasi akhirnya mencapai lokasi kecelakaan itu, mereka harus menelan kenyataan pahit di mana 144 orang atau semua penumpang di penerbangan itu dinyatakan meninggal dunia. Tim penyelamat Portugal segera bekerja keras untuk bisa mengevakuasi penumpang dan juga reruntuhan pesawat. Hal ini sangat berat dilakukan oleh mereka. Semalaman penuh, tim penyelamat ini berusaha untuk mengumpulkan para penumpang dan juga puing-puing pesawat. Hanya beberapa saat setelah lokasi dinyatakan aman, otoritas penerbangan sipil Portugal langsung berada di lokasi kecelakaan. Mereka segera bekerja sama dengan NTSB mengingat pesawat yang mengalami kecelakaan itu dibuat di Amerika.
Hal pertama yang dilakukan oleh tim investigasi selain melihat puing-puing pesawat, mereka juga segera mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan penerbangan Independent Air 1851, di mana pesawat itu terbang lebih rendah daripada ketinggian umum atau ketinggian normalnya. Petugas menara kontrol training yang saat itu memandu penerbangan 1851 langsung dimintai keterangan oleh tim investigasi. Saat itu ia menjawab dengan sangat tenang bahwa tidak ada sesuatu yang aneh pada penerbangan 1851. Pilotnya tidak mendeklarasikan kondisi darurat dan tidak ada laporan kerusakan yang disampaikan oleh para pilotnya. Bahkan seharusnya pesawat itu mendarat dengan normal di bandara tujuannya, terlebih karena mereka akan mendaratkan pesawat itu dengan bantuan ILS. Namun ternyata pada saat tim investigasi memeriksa altimeter di pesawat, mereka menemukan pesawat itu berada di ketinggian 2000 kaki. Sementara dari hasil wawancara dengan petugas menara kontrol, mereka mengetahui petugas menara kontrol awalnya mengizinkan pesawat itu untuk turun ke 3000 kaki, bukan ke 2000 kaki. Nah, tim investigasi menggali pembicaraan antara pilot dengan petugas menara kontrol ini. Dan ternyata diketahui pada saat petugas menara kontrol ini memandu penerbangan 1851 untuk turun ke ketinggian 3000 kaki, supervisor yang mendampinginya harus mengangkat telepon atau menerima telepon. Sehingga ia saat itu bekerja sendirian. Kemudian diketahui juga pada saat petugas menara kontrol baru ini menginstruksikan agar pilot turun ke ketinggian 2000 kaki dan pilot mengkonfirmasi untuk turun ke ketinggian 2000 kaki, ternyata saat itu bukan pilot tidak mengulangi instruksi dari petugas menara kontrol, melainkan ada tumpang tindih komunikasi antara kedua pihak tersebut. Sehingga kemudian pada saat ATC saat itu mengatakan untuk turun ke ketinggian 3000 kaki dan dikonfirmasi oleh pilot untuk turun ke ketinggian 2000 kaki, kedua pihak ini saling tidak mendengar berapa seharusnya ketinggian pesawat ketika itu. Sehingga kemudian first officer menyimpulkan ketinggian pesawat adalah 2000 kaki, sementara ATC-nya menyimpulkan pesawat turun ke 3000 kaki. Kemudian tim investigasi juga menemukan adanya misinformasi yang disampaikan oleh ATC kepada pilot Independent Air, di mana QNH yang disampaikan oleh ATC pada awalnya menunjukkan angka 1019, tapi kemudian sepertinya ATC baru ini menyadari bahwa ada kesalahan data yang telah dia berikan dengan menyampaikan data QNH baru yaitu 1027. Tapi kemudian saat itu juga tim investigasi aneh kenapa pilotnya tidak menanyakan atau mengkonfirmasi ulang kepada ATC. Justru first officer yang mendengarkan informasi itu menanyakan kepada captain, dan captain sepertinya tidak fokus sehingga kemudian ia mengatakan kepada first officernya untuk mengikuti instruksi atau arahan dari ATC. Dengan kata lain, ia meminta first officernya untuk mengikuti data terakhir dari ATC yaitu turun ke 1027. Padahal data yang seharusnya pesawat itu turun ke ketinggian 1019. Setelah diketahui ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh ATC, ada juga kesalahan yang dilakukan oleh pilot karena pada saat itu dari rekaman CVR terdengar pilot justru melewati langkah penting dalam daftar checklist. Pilot tidak menyebutkan ketinggian minimum pesawat pada saat itu. Nah, sehingga tim investigasi berkesimpulan ada beberapa kinerja dari kapten yang patut dipertanyakan. Yang pertama, kapten tidak memberikan koreksi ketika first officer mengatur ketinggian pesawat untuk turun ke 2000 kaki. Kemudian, kapten juga dianggap melanggar aturan di kokpit, di mana ketika pesawat turun seharusnya kokpit berada dalam kondisi yang steril. Tidak boleh ada seorang pun selain kru kokpit yang masuk. Sementara dalam penerbangan 1851 diketahui ada seorang pramugari yang masuk terlibat pembicaraan santai dengan kru kokpit. Tim investigasi berkesimpulan setelah pramugari itu masuk ke ruang kokpit kemudian terlibat pembicaraan santai, fokus dari kedua pilot menjadi teralihkan. Kemudian ada pembicaraan santai yang terus dilanjutkan oleh para pilot. Padahal momen ketika pesawat itu semakin dekat ke bandara seharusnya menjadi momen kritis yang harus membuat para pilot ini fokus terhadap penurunan dan proses pendaratan. Kemudian diketahui dari rekaman CVR, ketika pesawat itu dalam kondisi yang tidak stabil, ada pertanyaan dari first officer kepada captain, apakah captain mau dibantu oleh first officernya? Tapi jawaban captain adalah tidak. Ia merasa ia bisa menangani masalah yang ada di penerbangannya. Tapi nyatanya, beberapa saat setelah itu justru pesawat menghantam gunung. Satu catatan dari tim investigasi. Tim investigasi menangkap sesuatu yang aneh di ruang kokpit
ketika bunyi peringatan GPWS menyala, pilot tidak melakukan apapun. Bahkan saat itu Captain maupun First Officer tidak menanyakan kenapa GPWS berbunyi atau juga memasukkan sebuah input yang akhirnya membuat pesawat itu seharusnya bisa melewati gunung di hadapannya. Nah, menurut investigator, 7 detik setelah bunyi peringatan GPWS pertama, seharusnya pilot langsung memasukkan input untuk menghindari tabrakan, tapi tidak ada yang dilakukan oleh 2 pilot di dalam penerbangan itu. Selidik punya selidik, ketika tim investigasi menanyakan kinerja dari para pilot ini, mereka baru mengetahui bahwa pilot pada penerbangan Independent Air memang tidak dilatih untuk langsung merespon ketika bunyi peringatan GPWS terdengar. Nah, ternyata setelah diselidiki oleh tim investigasi, pada saat pilot dari Independent Air melakukan pelatihan di simulator Boeing 707, kemudian bunyi peringatan GPWS terdengar, instrukturnya menyatakan untuk mengabaikan bunyi GPWS. Nah, hal itulah yang kemudian diikuti oleh para pilot Independent Air, sehingga ketika bunyi GPWS terdengar, mereka akan mengabaikan bunyi itu. Nah, terlebih lagi karena settingan ketinggian yang diatur pada simulator Boeing 707 tempat para pilot latihan dengan penerbangan 1851 itu berbeda. Sehingga tim investigasi kemudian berkesimpulan bahwa tragedi yang menimpa penerbangan Independent Air itu bermula ketika pilot salah mengatur ketinggian yang seharusnya 3.000 kaki menjadi 2.000 kaki. Kemudian ada kesalahan data QNH yang disampaikan oleh ATC. Selanjutnya, bunyi GPWS yang diabaikan oleh pilot. Dan kemudian adanya pramugari yang masuk ke ruang kokpit ketika seharusnya kondisi kokpit saat itu steril pada saat proses pendaratan pesawat. Menyusul jatuhnya Independent Air 1851, maskapai itu mendapatkan pemberitaan buruk di surat kabar Italia, terutama tentang usia pesawatnya. Selain itu juga ada beberapa penumpang yang merupakan saksi interior pesawat sudah buruk, di mana AC-nya rusak dan kursi pesawatnya rusak. Sehingga kemudian karena masalah-masalah yang dihadapi setelah tragedi penerbangan 1851 itulah akhirnya maskapai itu harus berhenti beroperasi. Bahkan maskapai Independent Air ini harus menghabiskan 34 juta US dollar untuk menyelesaikan masalah atau tragedi penerbangan 1851. Nah, selain itu dampak dari kecelakaan yang dialami penerbangan 1851, maka ada beberapa operator tur yang akhirnya dibatalkan dan penerbangan ditangguhkan pada November 1990. Nah, Delvers, aku sudah bahas salah satu request yang terus-menerus kalian sampaikan ke aku, yaitu Independent Air 1851. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Oh ya, sebelum aku closing, aku juga mau menyapa Kak Ayu sama Kak Andre dari Batam yang katanya sering banget dan selalu ngikutin video-video di channel Tamara Delv. Terima kasih banyak untuk Kak Ayu sama Kak Andre, dan terima kasih juga untuk kalian yang selalu ngikutin video-video di channelnya Tamara Delv. Dan itulah informasi seputar penerbangan untuk hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.